Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan mengguyur deras sore itu. Jalanan macet, dan klakson kendaraan saling bersahutan. Di dalam mobil sewaan, aku duduk terpaku menatap kaca jendela yang penuh dengan tetesan air. Perjalanan dari Bandung ke Jakarta memakan waktu lebih dari 6 jam, dan kini sudah hampir pukul 8 malam. Aku belum memberitahu siapapun bahwa hari ini aku memutuskan pulang diam-diam 2 hari lebih awal dari jadwal dinas luar kotaku. Aku hanya ingin memberi kejutan pada suamiku, Ilham. Di dalam tas kecilku ada sebuah kotak mungil berisi jam tangan yang sudah lama ia inginkan. Aku membelinya diam-diam, ingin melihat senyum bahagianya saat menerimanya. Aku membayangkan wajah Ilham, pelukannya yang hangat, dan malam penuh cerita yang akan kami habiskan bersama. Tapi entah kenapa, sejak aku duduk di dalam mobil tadi siang, ada perasaan tak nyaman yang terus menggelayuti dada. Perasaan yang sulit dijelaskan seperti firasat buruk. Mobil berhenti di depan rumah kami di kawasan Cipete. Lampu pagar mati, namun lampu teras menyala redup. Aku membuka pagar perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Kunci rumah sudah kugenggam erat sejak tadi. Saat pintu depanku buka pelan-pelan, udara dingin AC langsung menyambut, membelai wajahku yang lembab oleh embun hujan. Suasana rumah hening. Terlalu hening untuk jam 8 malam. Tak ada suara TV, tak ada suara Ilham menelpon teman-temannya seperti biasanya. Aku menaruh tas kerjaku di meja ruang tamu dan melepas sepatu dengan perlahan, menyusuri lorong menuju kamar tidur kami di lantai 2. Setiap langkah yang kutapaki terasa berat. Ada sesuatu yang tidak beres. Lampu kamar menyala, pintu tidak tertutup rapat. Aku berhenti sejenak di depan pintu. Ku dengar suara napas berat dari dalam. 2 orang. Jantungku berdegup semakin cepat. Dengan tangan gemetar, aku dorong pintu kamar perlahan. Di atas ranjang, tubuh suamiku terlentang dengan dada telanjang, dan di sampingnya, dengan posisi menyamping memeluknya dari belakang, ada tubuh perempuan lain. Rambut panjang ikal yang sangat kukenal. Wajahnya tak asing, bahkan sangat aku kenal. Itu Dita, sahabatku sejak SMA. Aku menahan napas, mendekap mulut dengan tangan. Lututku terasa lemas. Dunia runtuh detik itu juga. Aku ingin berteriak, memaki, marah, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Yang keluar hanyalah air mata yang langsung membasahi pipi. Dita masih mengenakan kaos tipis milikku. Ilham hanya memakai celana pendek. Mereka tertidur, begitu nyenyaknya, tidak seperti 2 orang yang melakukan kesalahan. Aku mundur pelan-pelan, menutup pintu dengan sangat hati-hati, lalu berlari turun. Di ruang tamu, aku terduduk di lantai. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mengapa Dita? Mengapa sahabatku sendiri? Aku dan Dita bersahabat lebih dari 15 tahun. Ia sering datang ke rumah, bahkan menginap jika sedang bertengkar dengan pacarnya. Aku yang mengenalkan dia pada Ilham. Kupikir mereka cocok sebagai teman. Kupikir aku bisa mempercayai mereka. Ternyata aku salah. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Ilham. "Sayang, gimana perjalananmu? Jangan lupa istirahat ya, aku kangen." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Jadi ini caranya menunjukkan rindu. Dengan tidur bersama sahabatku sendiri. Aku keluar dari rumah, kembali ke mobil. Sopir yang tadi mengantarku sudah pergi. Aku pesan taksi daring, minta dijemput di ujung gang. Aku tidak ingin mereka tahu aku sudah datang. Aku tidak ingin mereka tahu aku sudah melihat segalanya. Aku butuh waktu untuk berpikir, butuh ruang untuk menangis. Aku telepon adikku, Adinda, yang tinggal di apartemen kawasan Tebet. Suaranya terdengar panik saat mendengar suaraku parau dan tak jelas. Ia memintaku datang segera, bahkan menawarkan untuk menjemput. Tapi aku menolak. Aku hanya ingin tempat untuk sendiri. Di apartemen Adinda, aku langsung masuk kamar tamu dan mengunci diri. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan Ilham dan Dita di atas ranjang kembali muncul.
bayangan yang menyesakkan, bayangan yang menghancurkan percayaan. Pagi harinya, Adinda membawakanku teh hangat dan roti. Aku hanya minum sedikit. Lalu ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Cerita aja, Kak," katanya pelan. Aku pun menceritakan. Dengan suara gemetar, aku ceritakan semua yang kulihat. Tentang Ilham, tentang Dita, tentang kotak hadiah yang masih kusimpan di dalam tas. Adinda memelukku lama sekali. "Kakak enggak sendiri, kakak kuat. Tapi jangan diam terus. Kakak harus tahu mau apa sekarang." Aku diam lama. Pertanyaan itu menghantam pikiranku seperti badai. Mau apa aku sekarang? Ilham adalah suamiku. Kami menikah 3 tahun lalu setelah pacaran selama 6 tahun. Kami membangun rumah itu bersama. Kami lewati susah senang, kami saling percaya. Tapi kepercayaan itu kini hancur berkeping-keping. Dan Dita, dia seperti saudara perempuan bagiku. Orang pertama yang tahu saat aku dilamar. Orang yang duduk di bangku depan saat aku ijab kabul. Orang yang kupeluk saat aku menangis karena keguguran tahun lalu. Rasanya seperti dikhianati 2 orang terdekat sekaligus. 3 hari aku menghilang dari rumah. Ilham mengirimku puluhan pesan, menelpon tak henti, bahkan menghubungi kantorku. Aku tidak membalas. Aku ingin dia gelisah. Aku ingin dia tahu rasa sakitku. Tapi lebih dari itu, aku ingin dia jujur. Aku ingin tahu seberapa besar pengkhianatan yang telah dia lakukan. Hari keempat, aku memutuskan kembali ke rumah. Saat membuka pintu, kulihat Ilham duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Dia langsung berdiri dan menghampiriku. "Sayang, ya Tuhan, kemana aja kamu? Aku khawatir banget." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu tidur sama Dita." Dia terdiam. Wajahnya seketika memucat. Nafasnya tercekat. Aku terus menatap matanya, menunggu kebohongan apa lagi yang akan keluar dari mulutnya. "Itu bukan seperti yang kamu pikirkan." "Lalu seperti apa? Kamu mau bilang kalian cuma ketiduran habis nonton TV? Mau bilang Dita kepleset dan jatuh ke ranjangmu?" Ilham terduduk. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Aku hilaf. Aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Aku nyesel, Rani. Sumpah aku nyesel." Aku tertawa miris. "Kamu nyesel karena aku tahu, bukan karena kamu melakukannya." Ilham menangis. Aku benci suara itu. Aku benci melihat dia menangis karena seolah dia yang jadi korban. Padahal aku yang dikhianati. "Kamu udah berapa lama tidur sama dia?" Ilham menggeleng. "Nggak sering, nggak sampai 5 kali. Dia juga datang ke sini pas kamu dinas luar aja. Aku benar-benar minta maaf." Aku berdiri. "Berarti kamu udah atur semua. Kamu tahu aku nggak ada. Kamu undang dia. Dan kamu merasa aman. Satu-satunya kesalahanmu cuma aku pulang lebih cepat ya?" Enggak gitu. Aku juga bingung kenapa bisa terjadi semua ini. Aku sayang kamu, Rani. Aku cinta sama kamu. Aku menatapnya dengan mata basah. "Kamu cinta, tapi kamu tidur sama sahabatku sendiri?" Ilham terdiam. Tak bisa menjawab. Aku masuk ke kamar, mengambil pakaian secukupnya. Tak kusentuh kasur itu. Aku tidak ingin tidur di tempat yang sudah ternoda. Tempat yang menjadi saksi pengkhianatan. Ketika aku keluar dari kamar, Ilham masih terduduk di ruang tamu. Ia memanggilku, berusaha menghentikanku. Tapi aku tidak menggubris. Aku butuh waktu. Aku butuh menjauh. Aku kembali ke apartemen Adinda, mencoba menenangkan diri. Tapi ketenangan hanya ilusi. Setiap kali aku memejamkan mata, semua kembali muncul. Aku memikirkan Dita. Belum sekalipun ia menghubungiku sejak kejadian itu. Entah karena malu atau karena memang tidak merasa bersalah. Aku akhirnya memutuskan untuk menghubunginya. Ku pencet nomornya. 1 dering, 2 dering. Ia angkat. "Halo?" Aku tak bicara. Hanya diam.
Nafasku tercekat. Rani? Suara itu. Suara yang dulu sering menertawakanku saat kami berbagi cerita cinta di kafe kampus. Suara yang dulu kusayangi, kini terdengar seperti duri. Kita perlu bicara. Diam sebentar. Lalu ia menjawab. Pelan. Iya, aku juga pengen jelasin semuanya. Aku gak butuh penjelasan. Aku cuma mau lihat matamu dan memastikan kamu sadar. Kamu sudah menghancurkan dua hal sekaligus. Pertemanan kita dan pernikahanku. Enggak, bukan gitu maksudku. Dita panik. Aku juga lagi kacau waktu itu. Hubungan sama Raka hancur. Aku ngerasa kosong. Dan Ilham, dia baik. Dia dengerin aku. Kami sama-sama lagi butuh sandaran. Terus satu malam itu semuanya jadi kabur. Dan malam-malam setelahnya, saat aku gak di rumah dan kalian tidur bareng lagi, ia terdiam. Tangisnya makin deras. Aku bodoh, aku lemah, aku keasikan dalam hal yang salah. Aku tahu semua ini gak ada maafnya, Ran. Aku memandangnya tajam. Kamu tahu, Dit, waktu aku keguguran tahun lalu, satu-satunya orang yang terus peluk aku sambil bilang aku masih kuat, itu kamu. Kamu yang bilang kamu ikut sedih, kamu yang bilang aku harus jaga Ilham baik-baik. Tapi di balik itu semua, kamu tidur sama dia. Dita menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Aku bisa lihat ia hancur. Tapi aku juga tahu itu tak sebanding dengan kehancuran yang aku rasakan. Aku sayang kamu, Ran. Kamu sahabatku satu-satunya. Aku nyesel banget. Aku mencondongkan badan ke depan. Kalau kamu sayang aku, kamu gak akan tega buka bajumu di depan suamiku. Kamu gak akan bisa tidur di ranjang tempat aku biasa berdoa semalaman minta diberi keturunan. Dita terdiam lama. Ia tidak membela diri, tidak menyangkal. Mungkin karena ia tahu tak ada lagi yang bisa ia katakan untuk memperbaiki apapun. Aku keluar dari hidup kamu, Ran. Aku gak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma pengen kamu tahu, aku gak akan pernah bisa maafin diri sendiri, katanya lirih sebelum berdiri dan melangkah pergi. Aku tidak menahan, tidak memanggil, hanya memejamkan mata saat pintu kafe tertutup kembali. Hujan masih turun di luar. Langit Jakarta begitu kelabu, seolah menggambarkan isi dadaku. Tapi setidaknya, hari itu aku menatap wajah pengkhianatan itu langsung. Dan aku tidak menangis, tidak di depannya. Malam harinya Ilham datang ke apartemen Adinda. Ia berdiri lama di depan pintu, mengetuk dengan lembut, lalu semakin keras. Adinda yang membukakan pintu. Dan dengan ekspresi penuh amarah, ia berkata, "Kalau kamu masih punya sisa harga diri, pulanglah. Kakakku gak butuh laki-laki pengecut." Tapi aku mendengar suaranya. Ilham bersikeras ingin bicara denganku. Ia menangis, memohon. Aku pun keluar dari kamar. Aku gak datang buat minta dimaafin. Aku tahu, aku gak pantas. Aku cuma pengen jujur. Semuanya. Karena kamu berhak tahu semuanya. Aku mempersilahkan dia bicara. Di ruang tamu sempit apartemen, dengan lampu temaram dan suara hujan samar, Ilham mulai mengaku. "Aku mulai berubah sejak kita kehilangan bayi kita," katanya lirih. "Kamu bilang kamu kuat, tapi kamu jadi dingin. Kamu gak lagi tertawa, kamu gak mau disentuh, kamu menutup dirimu. Aku gak tahu gimana caranya menembus itu. Aku juga hancur, Rani. Tapi aku merasa harus kuat buat kamu, dan aku lelah." Aku menatapnya tajam. "Jadi lelahmu membuatmu tidur sama Dita?" "Aku gak nyari itu. Aku cuma nyari tempat buat bicara. Tapi semuanya kebablasan." Aku berdiri. "Kenapa kamu gak bicara ke aku langsung? Kenapa kamu gak jujur, Ilham?" Ia terdiam, lalu menunduk. "Karena aku pengecut, dan aku takut kehilangan kamu. Tapi justru aku kehilangan kamu karena aku sembunyi." Kami diam lama. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Kata-kata terasa sia-sia. Luka ini terlalu dalam untuk dijelaskan. "Aku akan keluar dari rumah. Aku akan kasih kamu waktu.
Kalau kamu butuh aku tanda tangan surat cerai, aku siap. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya lama. Ia akhirnya berdiri, lalu melangkah pergi. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku duduk di lantai. Kali ini aku menangis, bukan karena marah, tapi karena aku sadar semua yang pernah aku anggap utuh kini tinggal reruntuhan. Dan aku belum tahu dari reruntuhan ini apakah aku akan membangun ulang atau membiarkannya jadi puing selamanya. Dan aku belum tahu dari reruntuhan ini apakah aku akan membangun ulang atau membiarkannya jadi puing selamanya. Hari-hari setelahnya berjalan seperti kabut. Aku bangun pagi dengan mata sembab, mandi tanpa sadar, menyeduh teh yang tak kuminum. Waktu bergulir lambat dan menyiksa. Aku mencoba kembali bekerja, menenggelamkan diri dalam rutinitas kantor yang membosankan. Tapi setiap melihat rekan-rekan yang tertawa sambil menerima telepon dari pasangan mereka, hatiku kembali remuk. Adinda mencoba menghiburku, tapi ia tahu luka ini bukan sesuatu yang bisa ditambal dengan sekedar kata-kata manis atau ajakan nonton film. Ia hanya duduk di sampingku, kadang menggenggam tanganku saat aku menangis tanpa suara. Itu lebih dari cukup. Ilham tidak menghubungiku lagi. Ia menepati janjinya untuk menjauh. Dan aku masih belum memutuskan apa-apa. Surat cerai belum kupinta, tapi juga tak ada keinginan untuk kembali. Aku seperti terdampar di tengah lautan, tak tahu kemana harus berenang. Suatu sore, aku pulang dari kantor lebih cepat karena kepala terasa berat. Ketika masuk ke lobi apartemen Adinda, Satpam memberiku sebuah surat dalam envelope putih. Ini dititipkan seseorang, katanya untuk Ibu Rani, ucapnya sopan. Kupandangi envelope itu. Tidak ada nama pengirim, hanya namaku yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan Ilham. Di dalam kamar, aku membuka envelope itu perlahan. Sebuah surat 2 halaman, ditulis tangan. Wangi parfum khas Ilham masih menempel samar di kertasnya. Aku membacanya perlahan, dengan jantung berdetak tak beraturan. Rani, hari ini aku berdiri di depan rumah kita. Tapi aku tidak masuk. Aku hanya menatap jendela kamar kita, mencoba membayangkan kamu masih di dalam sana. Duduk di tepi ranjang, memegang novel kesukaanmu, atau menyisir rambut panjangmu yang selalu aku suka. Kamu pasti masih marah, dan kamu berhak untuk itu. Aku pengkhianat, dan mungkin selama hidupku, aku akan membawa beban itu di pundakku. Tapi aku menulis ini bukan untuk memohon kembali. Aku menulis ini karena aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Kamu mungkin berpikir, cinta itu omong kosong setelah semua yang kulakukan. Tapi cinta, Ran, terkadang tidak tahu caranya menyelamatkan sesuatu. Cinta yang lemah, seperti cintaku, tidak mampu menahan godaan, tidak tahu caranya menjaga yang paling berharga. Kamu terlalu baik untukku, terlalu kuat, terlalu mandiri, dan mungkin itu yang membuat aku merasa kecil di dekatmu. Bukan salahmu, itu salahku, karena tidak mampu merasa cukup. Aku ingin kamu bahagia, bahkan jika itu artinya tanpa aku. Jika suatu hari kamu memutuskan untuk melepaskanku sepenuhnya, aku akan menandatangani apapun yang perlu kamu tandatangani. Tapi jika suatu hari kamu bisa memaafkan, bukan melupakan, hanya memaafkan, aku akan ada di tempat yang sama, menunggu meski tanpa harapan. Maaf, Ran, untuk semua yang telah kupecahkan. Dengan seluruh penyesalan, Ilham. Tanganku gemetar saat melipat surat itu kembali. Aku duduk lama di tepi ranjang, memandangi langit senja dari jendela. Warna oranye yang perlahan berubah kelam, seperti perasaanku sendiri. Hatiku bergejolak. Di satu sisi, aku benci pada Ilham, pada keputusannya, pada kelemahannya. Tapi di sisi lain, aku tahu aku pun masih mencintainya. Cinta adalah racun yang aneh. Bahkan ketika seseorang menusukmu, kamu masih mencari hangatnya. Beberapa hari kemudian, Mama datang ke apartemen Adinda. Ia memelukku lama, lalu duduk tanpa banyak kata. Seperti sudah tahu segalanya. Ilham ke rumah, katanya. Dia bilang, kamu belum mau bicara. Mama gak mau ikut campur.
Tapi Mama tahu kamu anak yang kuat. Dan kuat itu bukan berarti gak boleh marah atau nangis. Tapi kamu harus pilih, mau berdiri lagi atau tetap jatuh. Aku hanya bisa menatap Mama, lalu bersandar di bahunya seperti anak kecil. Pernikahan itu gak selalu indah, Nak. Tapi pengkhianatan itu luka yang dalam. Kalau kamu mau bertahan, kamu harus siap menerima luka itu dan belajar jalan dengan bekasnya. Tapi kalau kamu mau pergi, pergilah dengan kepala tegak. Karena kamu gak salah. Air mataku mengalir deras. Mama yang biasanya keras dan penuh aturan, kini jadi sumber kelembutan yang kubutuhkan. Setelah Mama pulang, aku menatap surat Ilham lagi. Dan malam itu aku menuliskan sesuatu. Bukan surat balasan, tapi daftar. Daftar perasaanku sendiri. Aku masih marah. Aku masih hancur. Aku masih mencintainya. Aku tidak percaya padanya. Aku ingin tahu apakah cinta bisa tumbuh dari tanah yang sudah hangus. Daftar itu tidak memiliki jawaban, tapi menuliskannya membuatku sedikit tenang. Beberapa minggu berlalu. Hidupku perlahan kembali stabil. Aku mulai bisa tertawa kecil saat nonton film. Mulai bisa tidur lebih dari 3 jam tanpa mimpi buruk. Tapi tiap malam, aku masih menyentuh sisi tempat tidur yang kosong. Suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali ke rumah. Rumah itu kosong. Tapi ada suara musik pelan dan aroma masakan dari dapur. Aku masuk, dan di sana aku melihat Ilham berdiri sendiri, menunggu. Bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang pernah kucintai. Kami hanya saling menatap. Lalu ia berkata, "Kamu bebas memilih, Ran. Aku gak akan paksa. Tapi aku akan selalu ada." Aku terbangun dengan mata basah. Dan saat itu aku tahu, waktunya belum tiba untuk memberi keputusan. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan buru-buru memberi maaf, juga tidak akan gegabah memberi hukuman. Aku akan membiarkan waktu berbicara. Dan jika suatu hari nanti aku memilih untuk membuka pintu itu kembali, maka aku akan masuk dengan dada lapang dan luka yang sudah kupeluk. Bukan lagi kubenci. Tapi jika tidak, aku tahu aku akan tetap bisa hidup. Karena aku adalah aku, bukan karena siapa yang mendampingiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua kehancuran, aku tertidur dengan tenang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua kehancuran, aku tertidur dengan tenang. Tapi, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi-pagi sekali, ponselku berdering keras. Nomor tak dikenal. Awalnya kupikir hanya telepon kantor atau spam biasa. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam dada yang langsung bergetar. Saat ku angkat, suara panik seorang perempuan langsung terdengar. "Bu Rani, ini dari Rumah Sakit Permata Hijau. Kami menghubungi karena kami menemukan kontak ibu di dompet pasien atas nama Ilham Prasetyo. Ia mengalami kecelakaan tunggal tadi malam dan kini sedang dalam kondisi tidak sadar di ICU." Dunia berhenti. Aku tak sempat berpikir. Jantungku seakan berhenti berdetak. Dalam satu gerakan refleks, aku mengganti baju, mengambil jaket, dan berlari keluar tanpa sempat menjelaskan pada Adinda yang masih mengucek mata. Selama di dalam taksi menuju rumah sakit, tubuhku gemetar hebat. Aku memandangi tanganku sendiri, seakan tak mengenalinya. Pikiranku dipenuhi ribuan kemungkinan buruk. Wajah Ilham saat terakhir kali aku menatapnya kembali hadir. Kata-katanya di surat. Mimpi yang terasa seperti perpisahan. Apa itu pertanda? Sesampainya di rumah sakit, aku langsung menuju ICU. Seorang perawat menyambutku dengan tatapan prihatin. "Bu Rania, kami butuh tanda tangan Anda sebagai istri untuk beberapa persetujuan." Tanganku gemetar saat mengambil pulpen. Mataku terus mencari-cari. "Boleh saya lihat suami saya?" Perawat mengangguk pelan. Tapi hanya sebentar. Ia belum sadar, tapi kondisinya stabil sekarang. Langkahku memasuki ruang ICU terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat.
Dan di sana terbaring Ilham. Wajahnya penuh luka lebam. Ada perban di dahinya. Selang oksigen terpasang di hidungnya. Dan tangan kirinya digips. Namun wajah itu masih wajah yang sama. Wajah yang pernah kucintai dengan seluruh jiwaku. Aku mendekat perlahan. Kutarik kursi di samping ranjangnya dan duduk. Air mataku langsung jatuh tanpa perlawanan. Kenapa kamu kayak gini, Ham? Kenapa semua harus berantakan ini? Tanganku menggenggam jari-jarinya yang dingin. Meski dalam diam dan koma, aku merasa ia bisa mendengarku. Dan di sanalah semua yang kupendam selama ini akhirnya tumpah. Aku benci kamu, Ham. Tapi aku juga gak bisa berhenti mikirin kamu. Kamu hancurin hidupku, Ham. Tapi kamu juga pernah jadi alasan kenapa aku bangkit tiap pagi. Aku udah coba kuat. Aku udah coba jalan terus. Tapi kenangan sama kamu itu nempel di dinding ingatanku kayak noda yang gak bisa hilang. Napas Ilham tenang, tapi tak ada tanda ia sadar. Dan kamu tahu hal paling menyakitkan dari semuanya? Bukan hanya karena kamu tidur sama Dita, tapi karena kamu gak jaga aku saat aku rapuh. Kamu pergi pas aku lagi butuh orang yang tetap di sampingku. Tapi meskipun semua itu udah terjadi, aku masih duduk di sini, masih berharap kamu buka mata. Aku menyandarkan kepala di samping dadanya, mendengar detak jantungnya yang masih teratur. Pelan, tapi ada. Dan entah bagaimana, aku merasa ada air hangat jatuh ke pipiku dari ujung mataku sendiri. Perawat datang 1 jam kemudian, memintaku keluar karena waktu kunjungan terbatas. Aku berdiri, mengecup kening Ilham dan membisikkan, "Kalau kamu dengar ini, bangunlah. Kita belum selesai." Malamnya, Adinda duduk bersamaku di kamar apartemen. Ia mengusap punggungku dan berkata dengan suara lembut, "Kadang Tuhan tahu cara yang aneh buat menyadarkan kita soal apa yang penting. Tapi yang paling penting itu, kamu tetap harus jadi orang yang paling waras, Kak." Aku mengangguk pelan. Tapi gimana kalau aku nggak tahu lagi mana yang harus dipilih? Bertahan atau pergi? Adinda tersenyum pahit. Kalau kamu ragu, berarti kamu masih punya hati buat dia. Tapi hati juga bisa sembuh, Kak. Entah buat memaafkan atau buat melepas. Esoknya saat aku kembali ke rumah sakit, dokter menyambutku dengan kabar bahwa Ilham sudah sadar. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku melangkah masuk ke ruang rawatnya. Di sana, Ilham menoleh perlahan dan saat matanya bertemu denganku, ia menangis. "Ran, maafin aku." Aku tak langsung menjawab. Aku hanya berdiri di sana menatapnya dalam diam. "Aku mimpi kamu ninggalin aku," katanya pelan. "Tapi waktu aku buka mata, kamu beneran ada." Aku mendekat, duduk di kursi sampingnya. "Aku di sini bukan karena aku sudah memaafkanmu, Ham, tapi karena aku belum sanggup kehilangan lagi." Kami diam lama, hanya suara alat monitor dan tarikan napas pelan Ilham yang terdengar. "Aku gak minta kamu balik," katanya lirih. "Aku cuma minta waktu. Dan kalau nanti kamu tetap pergi, aku terima." Aku menggenggam tangannya, kali ini dengan lebih tenang. Waktu, itu satu-satunya hal yang bisa kita pakai sekarang. Dan di saat itu, aku sadar, luka ini mungkin belum sembuh, tapi aku tidak sendirian menghadapinya. Dan mungkin dari reruntuhan ini, masih ada 1 atau 2 bata yang bisa diselamatkan. Entah untuk membangun rumah yang sama, atau untuk membangun diriku sendiri dari awal. Entah untuk membangun rumah yang sama, atau untuk membangun diriku sendiri dari awal. Tapi malam itu, saat aku kembali ke apartemen, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan turun deras seolah mewakili isi dadaku yang mulai penuh lagi oleh tanda tanya. Bukan karena Ilham, bukan karena rasa cinta yang menggantung di antara luka dan kenangan, tapi karena sebuah pesan yang masuk ke ponselku tanpa nama pengirim. "Kamu gak tahu semuanya, Rani. Ilham bohong lebih banyak dari yang kamu kira. Bita cuma permukaan. Kalau kamu mau tahu kebenaran, temui aku besok jam 3 sore di tempat biasa kalian bertiga nongkrong dulu. Seseorang yang peduli." Tubuhku langsung dingin. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Apalagi yang belum aku tahu? Aku mencoba menenangkan diri, menepis rasa takut yang mulai merayap. Tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak, ingin memblokir nomor itu dan pura-pura tidak tahu. Tapi bagian lain yang lebih tajam menuntut jawaban. Keesokan harinya,
aku datang ke tempat yang disebut dalam pesan itu. Sebuah kedai kopi kecil di belakang kampus tempat aku dan Ilham dulu kuliah. Tempat kami sering menghabiskan waktu bertiga. Aku, Ilham, dan Dita. Bercanda, membahas masa depan, tertawa, seolah hidup akan selalu jalan dengan rencana. Tempat itu nyaris tak berubah. Aroma kopi Arabica masih menguar dari balik bar, lampu gantung kuning redup menyinari meja-meja kayu yang dulu pernah kami duduki. Aku duduk di sudut ruangan, menunggu dengan jantung berdetak cepat. 15 menit kemudian, seseorang muncul dari balik pintu. Perempuan. Rambut dikunci rendah mengenakan mantel hitam dan wajah yang tak asing. Maya. Teman seangkatan kami dulu. Ia bukan sahabat dekat, tapi cukup akrab untuk tahu semua lingkaran pertemanan kami. Ia duduk tanpa basa-basi, menatapku dengan mata tajam. Maaf aku muncul tiba-tiba, tapi aku nggak tahan lihat kamu terus hidup dalam kebohongan. Aku menatapnya curiga. Maksud kamu apa? Maya mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ia menyerahkannya padaku. Buka ini, tapi janji, tetap tenang. Tanganku gemetar saat membuka isi amplop. Beberapa lembar foto. Cetakan tangkapan layar percakapan. Ada Ilham di dalamnya. Berbalas pesan, tapi bukan dengan Dita. Dengan seseorang bernama Riri. Salah satu klien dari proyek arsitektur yang sempat ia tangani 2 tahun lalu. Pesan-pesan yang sangat personal, mesra. Bahkan ada satu yang menyebutkan kalimat, "Jangan khawatir, dia lagi dinas ke Surabaya, kita aman malam ini." Tubuhku langsung lemas. Ilham, selingkuh juga dengan dia? Tanyaku nyaris tanpa suara. Maya mengangguk pelan. Iya, dari sebelum dia sama Dita. Aku tahu ini karena Riri itu teman adikku. Dia cerita, waktu itu dia sempat pacaran sama Ilham. Bahkan sempat diiming-imingi akan diceraikan dari kamu. Tapi begitu Riri makin nempel, Ilham mundur. Bilangnya dia bingung gak bisa ninggalin kamu. Riri yang marah akhirnya putusin. Tapi waktu aku lihat kamu posting ulang tahun pernikahan kemarin itu, aku gak tahan. Aku tahu kamu gak tahu semua ini. Aku memejamkan mata. Nafasku tercekak. Jadi Dita bukan yang pertama. Dita hanya yang aku tahu. Tapi sebenarnya pengkhianatan itu sudah ada sebelum semuanya. Sebelum luka besar itu terbuka. Aku menahan tangis, tapi air mata mengalir juga. Kenapa kamu kasih tahu aku sekarang? Tanyaku akhirnya. Karena aku gak rela lihat kamu masih berjuang sendirian buat orang yang jelas-jelas mempermainkanmu berkali-kali. Kamu perempuan kuat, Rani. Tapi kekuatan juga butuh arah. Jangan sampai kamu jatuh 2 kali di lubang yang sama. Aku mengangguk pelan. Masih tak percaya. Dunia di sekitarku terasa kabur. Suara-suara jadi samar. Kepalaku berdenyut dan rasanya seperti semua tembok yang tadinya mulai kukuatkan, kini runtuh lagi. Sepulang dari kedai kopi itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam di kamar apartemen Adinda, menatap dinding kosong. Ilham, pria yang selama ini kuanggap terluka, ternyata pelakunya. Yang selama ini kutenangkan, ternyata pembakar apinya sendiri. Dan malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk Ilham, tapi untuk diriku sendiri. Rani, ini bukan tentang cinta lagi. Ini tentang harga dirimu. Kamu boleh menangis, kamu boleh hancur, tapi kamu tidak boleh terus hidup dalam tipuan. Kamu sudah cukup memberi maaf, cukup memberi waktu. Kini waktunya kamu berdiri. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu tidak butuh pelukan palsu dari orang yang menusukmu saat kamu lelah. Kamu tidak butuh kata cinta dari bibir yang sama yang membisikkan dusta ke telinga perempuan lain. Kamu butuh ruang. Kamu butuh keluar dari penjara bernama kenangan. Dan itu hanya bisa dimulai kalau kamu berani lepaskan dia. Jangan karena masih cinta kamu jadi buta. Esok paginya aku kembali ke rumah sakit. Ilham tersenyum begitu melihatku. Tapi kali ini senyumnya tidak membuat hatiku berdebar. Tidak lagi. Aku menatap matanya dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat laki-laki yang kucintai. Aku hanya melihat bayangan dari semua luka.
Irham, tapi Ran, makasih kamu datang lagi. Aku makin sehat dan aku masih tetap mau perbaiki semuanya, katanya penuh harap. Aku menghela nafas panjang. Ilham, kamu gak bisa memperbaiki sesuatu yang kamu hancurkan berkali-kali. Dita bukan satu-satunya. Aku tahu soal Riri. Aku tahu semuanya. Wajahnya langsung berubah pucat. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Ran, aku bisa jelasin. Aku menggeleng pelan. Kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi. Karena aku juga gak akan dengar. Aku berdiri. Menatapnya terakhir kali. Aku akan kirim surat perceraian. Kali ini aku yang pergi. Tapi bukan karena aku kalah. Justru karena aku sadar, bertahan di sampingmu adalah bentuk kekalahan terbesarku. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langkahku berat tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas.